Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang garis dan sudut. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah pengertian garis dan sudut, kedudukan dua garis, dan jenis-jenis sudut. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian garis dan sudut. Apa itu garis? Sebenarnya, garis tidak mempunyai pengertian yang pasti atau mutlak. Jadi, hanya bisa ditunjukkan. Misal, ada titik yang disebut dengan titik A, kemudian ada titik lagi yang disebut dengan titik B. Jika kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu garis yang bisa disebut dengan garis AB. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan garis ya. Lalu, apa itu sudut? Sudut itu dapat dipahami sebagai jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Contoh, ada dua garis. Yang pertama adalah garis AB yang berpangkal di titik A. Kemudian, garis yang kedua adalah garis AC yang juga berpangkal di titik A. Nah, jarak putar antara dua garis ini yang sama-sama berpangkal di titik A, inilah yang disebut dengan sudut. Nah, besar sudut ini bisa diukur menggunakan busur derajat ya. Kemudian, dua garis yang membentuk sudut ini disebut dengan kaki sudut. Berarti garis AB ini adalah kaki sudut. Garis AC juga disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pangkal yang sama, yaitu titik A, ini disebut juga dengan titik sudut. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana dengan penamaan sudutnya? Sudut dapat diberi nama dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan satu huruf. Cara yang kedua dengan menggunakan tiga huruf. Nah, kalau menggunakan satu huruf, berarti namanya sesuai dengan titik sudutnya ya. Contoh, untuk sudut ini, berarti nama sudutnya adalah sesuai dengan titik sudutnya, yaitu titik A. Berarti nama sudutnya adalah sudut A. Sedangkan jika menggunakan tiga huruf, titik sudutnya terletak di tengah. Berarti untuk contoh ini, nama sudutnya adalah sudut CAB. Sudut CAB. Titik sudutnya adalah titik A berada di tengah-tengah di antara C dan B. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut membahas tentang kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis. Jadi, dua garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan, dan ada juga yang berimpit. Bagaimana bentuk dua garis yang sejajar? Contohnya adalah ini. Di atas kita misalkan garis M, di bawah kita misalkan garis N. Jadi, garis-garis ini disebut garis-garis yang sejajar. Kenapa? Karena garis-garis ini berada pada satu bidang datar, dan apabila garis-garis ini diperpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, selain itu, garis yang sejajar juga harus memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contoh garis-garis yang sejajar lainnya adalah seperti ini. Ini kita misalkan garis M, ini kita misalkan garis N. Nah, kedua garis ini juga sejajar ya. Jika diteruskan tidak akan bertemu, kemudian kemiringannya atau gradiennya sama. Kemudian garis sejajar itu dinotasikan seperti ini. Jadi, garis M sejajar garis N, notasinya adalah M sejajar N. Oke, sekarang kita lanjut. Hubungan dua garis yang kedua adalah dua garis berpotongan. Perhatikan contohnya. Misal ini ada garis M, kemudian garis yang kedua kita misalkan garis N. Kedua garis ini disebut dengan dua garis yang berpotongan. Kenapa? Karena kedua garis ini berada pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, titik potongnya adalah di sini. Jadi, ini adalah titik perpotongan antara garis M dan garis N. Nah, jelas ya? Kemudian, ada juga dua garis yang disebut dengan berpotongan tegak lurus. Contohnya seperti ini. Misal yang garis tegak ini kita misalkan dengan P, garis yang mendatar ini kita misalkan dengan Q. Nah, garis P dan garis Q ini disebut dengan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Ciri-cirinya, dia akan membentuk sudut
siku-siku atau 90 derajat. Nah, keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Jelas ya? Untuk notasi dua garis berpotongan tegak lurus, biasanya dinotasikan seperti ini. Jadi, P tegak lurus dengan garis Q. Nah, titik potongnya sendiri berarti ada di sini ya. Lanjut, kedudukan dua garis yang ketiga adalah dua garis yang saling berimpit. Contoh dua garis yang berimpit adalah, misal ada satu garis, kita misalkan garis M, kemudian ada satu garis lagi mengimpit atau berimpit dengan garis M. Jadi dia posisinya sama persis dengan garis M. Kita misalkan garisnya adalah garis N. Jadi di sini ada dua garis ya, garis M dan garis N. Tapi karena dia berimpit, yang terlihat seperti satu garis saja. Jadi, dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut membahas tentang jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut ya, nanti akan kita bahas namanya, besar sudutnya, atau kita misalkan alfa, kemudian bentuk sudutnya. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa kecil dari 90 derajat. Nah, kalau kita contohkan, bentuk sudutnya seperti ini ya. Ini adalah sudutnya. Nah, kita misalkan di sini adalah alfa. Alfa ini nilainya harus kurang atau kecil dari 90 derajat. Oke, lanjut jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, untuk sudut siku-siku itu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Jadi, alfa sama dengan 90 derajat. Bentuk sudutnya kita contohkan seperti ini. Nah, jadi sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini dia bentuknya siku-siku. Yang ketiga jenis sudut adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kecil dari 180 derajat. Jadi, jika kita tuliskan, alfanya sama dengan besar dari 90 derajat dan kecil dari 180 derajat. Jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau siku-siku kan lurus ke atas. Kalau dia sudut tumpul, berarti lebih besar dari siku-siku, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudutnya di sini ya, sudut alfa. Kemudian jenis sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus berarti sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi, alfa sama dengan 180 derajat. Jika kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Jadi, dia lurus saja ya. Nah, ini adalah titik sudutnya. Besar sudutnya ini, 180 derajat. Kemudian yang kelima, jenis sudutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa kecil dari 360 derajat tetapi besar dari atau lebih dari 180 derajat. Nah, untuk bentuknya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Sudutnya di sini. Lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, jadi sudut refleks ini bisa kebalikan dari sudut tumpul dan bisa kebalikan dari sudut lancip. Jadi kalau untuk contoh yang ini, sudut tumpulnya di sini, ya kan? Kalau sudutnya di sini berarti sudut tumpul, tapi kalau di sini sudutnya berarti ini adalah sudut refleks. Nah, contoh yang lain untuk sudut refleks, misalnya seperti ini. Nah, besar sudutnya yang di sini ya. Oke, ini adalah sudut refleks. Tapi kalau yang sebaliknya, yang di sininya, ini namanya sudut lancip. Oke adik-adik, bisa dipahami ya. Jadi untuk jenis-jenis sudut ini, dari nama, besar sudut sampai bentuk sudutnya, usahakan diingat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut berikut dan tentukan mana yang termasuk sudut lancip, tumpul, dan refleks. Yang pertama, setengah sudut siku-siku. Nah, berarti kita harus tahu dulu sudut siku-siku itu berapa. Oke, sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Berarti kalau setengah dari sudut siku-siku, tinggal kita kalikan saja. Ini sama dengan setengah dikali 90 derajat. Berarti sama dengan 45 derajat. Nah, sudut yang besarnya 45 derajat, berarti di bawah 90 derajat ya.
disebut dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut dari 2/3 sudut lurus. Tinggal kita kalikan saja, 2/3 dikali dengan sudut lurus. Sudut lurus berarti 180 derajat. Kita hitung ya, 180 dibagi 3 itu sama dengan 60, berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Jadi, kalau besar sudutnya 120 derajat, berarti ini termasuk sudut tumpul. Nah, yang ketiga, 1/1/4 dari sudut lurus. Ini juga kita kalikan. 1/1/4-nya diubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadinya 4 dikali 1, 4, tambah 1, 5. Jadinya 5/4 ya. 5/4 dikali 180 derajat. Nah, ini kita sederhanakan juga. 180 dibagi 4 itu sama dengan 45. Jadi 1/1/4 sudut lurus itu besarnya sama dengan 5 dikali 45 derajat atau sama dengan 225 derajat. Nah, jika besarnya 225 derajat berarti besar dari 180 derajat ya, maka ia termasuk sudut refleks. Oke adik-adik, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.